Romlah sedang dirundung masalah. Anak perawan itu merasa bapaknya mulai ikut-ikutan orang-orang di kampung dengan pertanyaan-pertanyaan yang sama hampir setiap hari. Kapan menikah? Romlah tahu, usianya memang tidak muda. Sudah 29 tahun. Tapi orang-orang itu termasuk matbiti bapaknya, mestinya juga tahu urusan jodoh. Seperti halnya soal kelahiran, kematian, dan rezeki adalah otoritas dari yang menciptakan, bukan kemauannya. Lagi pula, ia sebenarnya ingin juga menikah dan punya anak. Maka, sehabis tarawih, dia mendatangi rumah Cak Dlahom. Ini kunjungannya yang tidak biasa untuk tak menyebut sebagai pertemuan non-syariah. Karena tak ada yang tahu, tidak ada muhrim lain. Tapi Romlah tak peduli. Dia menyerahkan semua urusan hanya kepada yang membuat peraturan. Karena dia berniat baik. Lalu ketika tiba di depan pintu rumah Cak Dlahom yang selalu terbuka karena memang tidak ada daun pintunya, dia segera mengucapkan salam. Pelan, suaranya malah terdengar seperti suara kodok. Cak Dlahom yang kebetulan sedang lenyah-lenyeh dilincah sambil tertawa sendiri kaget. Di depannya kini ada Romlah. Dia segera membetulkan sarungnya. Romlah? Iya, Cak. Saya Romlah. Romlah? Suara Cak Dlahom menjadi berbeda. Terdengar seperti bukan suara yang biasanya. Wajahnya juga terlihat lebih terang meski tetap butek. Kedatangan Romlah, apalagi sendirian, tampaknya telah mengubah detak jantung dan kerja otak Cak Dlahom. Setidaknya untuk malam itu. Duduk, Romlah. Duduk. Iya, Cak. Ada apa malam-malam kamu datang ke sini? Apa bapakmu tahu? Bapak tidak tahu, Cak. Baguslah. Kadang-kadang bapakmu tak harus selalu tahu. Saya kesini mau tanya soal jodoh. Jodoh? Kenapa tanya ke aku? Anu, Cak. Barangkali sampean bisa mencarikan jalan keluar. Jalan keluar yang bagaimana? Usia saya sudah 29 tahun, Cak. Tapi belum ada satupun laki-laki yang mantap di hati saya. Romlah, usiamu masih muda, masih punya banyak kesempatan. Bapak selalu bertanya, Cak, kapan saya menikah? Bapakmu itu kayak Anda pernah muda saja. Pikiran saya kalut, Cak. Tidur tak nyenyak. Malu-malu ketemu ibu-ibu di pengajian. Mendengar Romlah mengeluh seperti itu, Cak Dlahom ingin gila beneran. Dia tak berani memandang ke arah anak matbiti itu. Romlah pun hanya menunduk. Dari kandang kambing milik Pak Lurah terdengar suara mengembik. Saya tahu dari Bapak, sampean orang tulus. Tak pernah neka-neka dan berprasangka. Kata Bapak, doa dari orang-orang seperti sampean, ya cepat dijabah. Aku gila, kamu salah orang. Kata Bapak, sampean tidak gila. Kamu sama dengan bapakmu. Namanya juga anaknya, Cak. Baiklah, Romlah. Aku kira tidak enak kita berlama-lama berdua di sini. Cak Dlahom mengusir saya. Oh, enggak. Justru aku mau mengajakmu ke telaga. Telaga di dekat kuburan itu, Cak. Iya, malam purnama seperti ini, bulan terlihat terang, mengapung di telaga. Beneran, Cak? Saya belum pernah melihatnya. Iya, benar. Makanya aku ajak kamu ke sana. Iya, Cak. Tapi sebelumnya, bolehkah aku minta tolong? Minta tolong apa, Cak? Tolong ambilkan di dapur air segelas dan garam segenggam. Baiklah, Cak. Romlah masuk ke dalam rumah Cak Dlahom.
menuju dapur yang keadaannya berantakan. Kembali ke Cak Dlahom, tangan kanannya sudah memegang segelas air dan tangan kirinya memegang garam. Mau diapakan garam dan air ini, Cak? Sini, kemarikan gelas itu. Terus? Masukkan jari telunjukmu ke genggaman tangan kirimu. Lalu celupkan ke air ini. Sudah, Cak. Aduk hingga rata, jangan sampai ada garam yang tersisa di jarimu. Sudah, Cak. Sekarang, minum air ini. Cak Dlahom menyodorkan kembali gelas yang dipegangnya. Romlah mengambilnya lalu meminum airnya. Bagaimana rasanya, Romlah? Asin, Cak. Genggam terus garamnya di tangan kirimu itu. Sekarang kita ke telaga. Dua manusia itu runtang-runtung berjalan menuju telaga, melewati pinggiran kali dan sawah. Bulan sedang bersinar terang. Sesekali karena hampir terpeleset, Romlah memegang baju Cak Dlahom sambil bersuara. Cak. Di saat-saat seperti itulah Cak Dlahom kadang menyesal menerima saja disebut orang gila. Dia ingin menuntun tangan Romlah tapi tak berani. Sekuat tenaga dia menyadarkan diri bahwa dia adalah orang gila. Dan orang gila tentu tak boleh memegang tangan perempuan. Setelah menembus pekuburan yang penuh pohon-pohon besar, tibalah mereka di tepi telaga. Mereka duduk-duduk di pematang. Bulan benar terlihat mengapung di telaga. Warnanya gading. Dada Cak Dlahom dan Romlah terlihat naik turun. Napasnya ngos-ngosan. Haus, Romlah? Iya, Cak. Sayang, tadi kita tak bawa air dari rumah. Tapi air di telaga ini juga bisa diminum. Kamu mau? Iya, Cak, mau. Sebelum minum, tolong lemparkan garam di tanganmu ke telaga. Semuanya, Cak. Iya, semuanya. Lalu basuh tanganmu hingga bersih, jangan ada garam yang tersisa. Romlah melempar garam di tangannya ke telaga dan segera mencuci tangannya. Cak Dlahom melihat bulan yang berenang di pinggir telaga digantikan wajah Romlah. Romlah, ambil dengan tanganmu air itu. Minumlah. Romlah agak ragu, tapi dia ingat bapaknya pernah bilang ke orang agar mengikuti saja yang dikatakan Cak Dlahom. Dia merapatkan dua tangannya, lalu mengambil air telaga dan meminumnya. Bagaimana rasanya, Romlah? Segar, Cak. Segar. Tidak ada asin. Padahal kamu tadi melempar garam segenggam ke telaga. Iya, segenggam. Romlah kembali duduk di pematang di samping Cak Dlahom. Cak Dlahom kini berani memegang tangan Romlah. Romlah, masalah dan persoalan manusia pada hakikatnya sama. Hanya sekepalan tangan, persis seperti garam yang tadi kamu genggam. Hidup bisa menjadi asin atau menyegarkan, tergantung manusia dalam menempatkan hatinya. Menjadi hanya sebatas air di gelas atau seluas air di telaga. Cak, Ada apa, Romlah? jangan terlalu keras memegang tanganku, Cak. Di bibir telaga disaksikan bulan yang terang. Malam itu Romlah tidak ingat lagi urusan jodohnya. Cak Dlahom apalagi. Jantung manusia memang hanya sekepalan tangannya.